Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وتابعيه ووالاه، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Orang-orang beriman pasti akan diberikan ujian dalam kehidupan. Orang-orang mukmin, orang-orang yang telah menyatakan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapatkan ujian dalam kehidupannya. Begitu yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada setiap hamba yang beriman dalam banyak ayat Al-Qur'an, dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sejarah keimanan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman: "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah mereka manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka tidak diberikan ujian oleh Allah? Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 214 lebih kuat lagi Allah mengingatkan tentang ujian bagi orang-orang mukmin. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja dengan menyatakan diri sebagai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian keimanan sebagaimana pernah menyapa orang-orang beriman sebelum kalian? Mereka ditimpa kesulitan, ditimpa kepayahan, bahkan digoyang bagaikan gempa bumi dengan berbagai macam ujian. Saking hebat dahsyatnya ujian keimanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru para penyabar itu, sebaik-baik manusia di dunia, pemimpin para ahli surga, pernah mengeluhkan, memohon agar diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian keimanan. Beliau bersama para sahabatnya pernah bermunajat kepada Allah dengan ungkapan mata nasrullah, duhai kapan akan datang pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Yang dijawab langsung oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, ingatlah, pertolongan Allah itu sungguh dekat. Saudaraku jamaah rahimakumullah,
Tidak selamanya ujian itu keburukan, sakit, kekalahan, kemiskinan. Ternyata kemudahan, kesenangan, kekayaan, jabatan, bahkan kemenangan seringkali menjadi ujian yang lebih berat bagi orang-orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, banyak orang yang lulus, bersih, sukses kemudian ketika Allah uji dengan kesulitan. Namun sedikit sekali hamba-hamba Allah yang berhasil ketika diuji dengan kemudahan. Saudaraku rahimakumullah, banyak ungkapan Al-Quran yang mengingatkan kita tentang hal ini. Yang paling fenomenal, banyak disebutkan kisah-kisah kenikmatan dan karunia Allah yang diberikan kepada Bani Israel, yang membuat mereka lalai, lupa atas hakikat nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala itu, hingga mereka dengan nikmat yang bahkan lebih dari manusia, dari bangsa lainnya, membuat mereka lalai, lupa kepada Allah, bahkan sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesombongan mereka hingga batas tega membunuh para nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesombongan mereka juga yang menghantarkan mereka menjadi bangsa yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesombongan mereka juga yang mengantarkan dan mengingatkan kita kemudian agar selalu waspada dengan tipu daya yang selalu akan muncul dari arah mereka. Begitu kurang lebih ulama ahli tafsir ketika menafsirkan kenapa dalam surat Al-Fatihah yang wajib dibaca setiap rakaat salat ada ungkapan doa, permohonan kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka orang-orang yang engkau benci. Dan mufassirun sepakat humul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Dalam surat Al-Maidah ayat 20 tentang karunia Allah yang membuat mereka lalai, malah jauh dari Allah. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahada minal alamin. Shadaqallahul azim. Ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, yang dimaksud adalah Bani Israel, ya qaumi, wahai kaumku, ingatlah kalian akan karunia-karunia Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian ketika Allah menjadikan dari kalian para nabi-nabi Allah dan menjadikan dari kalian mulukan, raja-raja, wa atakum, dan memberikan kepada kalian malam yu'ti ahadan, karunia yang mungkin belum pernah diberikan kepada selain kalian, minal alamin, dari alam semesta. Wa idh qala Musa liqaumihi, dalam surat Ibrahim ayat 6. Dan ingatlah juga ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, udhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah kalian atas nikmat-nikmat Allah ketika Allah menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun yang menyerang kalian, menyiksa kalian, memperlakukan kalian dengan seburuk-buruk perlakuan. Bahkan mereka menyembelih anak-anak kalian, mempermalukan wanita-wanita kalian. Sungguh dalam semua itu ada ujian Allah yang maha agung. Saudaraku hadirin rahimakumullah, ayat-ayat barusan
jelas mengingatkan kita dengan sejarah yang sudah berlalu bahwa sungguh ujian itu lebih berat, bahkan yang berupa kemudahan dan kenikmatan, jabatan dan harta kekayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bergumam di hadapan para sahabat, "Aku tidak mengkhawatirkan kalian ketika jumlah kalian sedikit, ketika kalian dalam keadaan kesulitan materi. Namun yang aku khawatirkan dari kalian ketika harta sudah berlimpah, dunia sudah mudah." Saudaraku, jamaah rahimakumullah, terlebih ujian itu akan lebih hebat lagi bagi orang-orang mukmin yang sudah terfungsikan dengan keimanannya. Maksud saya, orang-orang mukmin yang benar-benar keimanannya menjadi penguat lisan, prinsip dan perilakunya, yang telah membuat mereka berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri atau keluarga saja, tapi mereka dengan keimanannya sudah memiliki visi misi kehidupan untuk lebih berguna bagi bangsa, negara, bahkan dunia. Mereka senantiasa terinspirasi oleh ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik orang beriman, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi umat. Orang mukmin yang sudah sedemikian akan lebih hebat lagi menghadapi ujian dalam kehidupan perjuangan keimanannya. Kalau tadi hanya standar orang-orang beriman, bahkan ada standar yang lebih rendah, standar manusiawi. Setiap manusia itu akan diberikan ujian oleh Allah dalam hidupnya, bahkan orang yang tidak beriman sekalipun. Namun bedanya, orang-orang beriman memiliki harapan besar dari Allah yang tidak pernah ada dalam harapan orang-orang yang tidak beriman dalam ujiannya. Saudaraku, bagi orang mukmin yang sudah naik ke peringkat tadi, yang hidupnya sudah menjadi dai, menjadi penyeru kepada sesama agar bersama di jalan Allah Subhanahu wa taala, ujian akan lebih hebat menyapa mereka. Mungkin bisnis, harta, tahta, pujian, bahkan kesolihan, kebaikan yang ada dalam kesehariannya bisa saja menjadi ujian baginya. Keislaman, kesolihan yang sudah mengakar dalam dirinya, ketika ia lalai, merasa sudah cukup kesolehan yang ada, mengurang harapannya dari rahmat dan kasih sayang Allah untuk menjaga keimanan dan menguatkan kehidupan imaniahnya, bisa saja segera menyergap dia jauh ke belakang dari apa yang diharapkan. Kesalihannya, kesalihan keluarganya, putra-putrinya menjadi hanya kebanggaannya, apalagi hingga menghantarkan dia mudah mencaci, menyalahkan orang lain yang memang melakukan kesalahan. Itu juga harus diwaspadai, karena kesalehan seseorang, keimanan seseorang yang sahih, yang benar, tidak akan membuatnya menjadi hakim yang mudah menyalahkan, menyesatkan orang lain. Saudaraku rahimakumullah, dalam surat At-Taubah ayat 4 ada 8 hal yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam fase keimanan seperti ini. Jika kita kurang waspada, kemudian lalai, tergoda,
Jangan salah jika seorang mukmin yang sudah hebat itu berubah mundur ke belakang menjadi orang yang fasik. Begitu pelajaran dari surat At-Taubah ayat 4 yang berbunyi, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang beriman, kepada mereka yang orang-orang beriman yang sudah berkomitmen untuk bermanfaat bagi masyarakat, untuk menjadi dai. Jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan kalian itu lebih kalian cintai ketimbang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hingga Allah memutuskan apa yang layak bagi kalian. Dalam ayat ini para ulama ahli tafsir sebelum menyebutkan akhir dari ayat keempat dari surat At-Taubah ini menyebutkan jika ternyata mukmin itu dalam perjuangannya di jalan Allah terabaikan, terlenakan dengan 8 hal tadi, kemungkinan akan merubah dia menjadi orang fasik, orang yang berdosa kepada Allah. Yang kemudian Allah menutup ayat ini, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Perjuangan yang ia gembor-gemborkan, perjuangan yang ia lakukan bisa saja masih berjalan, bisa saja masih berlaku, tapi hasilnya tidak cukup memuaskan. Bahkan mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala retorika ibadah itu sekedar ucapan dan gerakan, tidak berarti di hadapan Allah. Na'udzubillah. Saudaraku, itu ujian yang berasal dari internal diri kita, bahkan keluarga kita, orang-orang beriman bersama kita. Bagi orang-orang beriman yang berjuang di jalan Allah juga, selain ujian dari dalam, ujian dari luar juga hebat siap menyergap. Dalam surat Al-Anfal ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bahkan dengan redaksi wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingatlah ketika orang-orang kufur itu berbuat makar kepada kalian. Para ulama ahli tafsir menyebutkan kata id dalam siyaq Arabi, dalam kalam Qur'ani, selalu saja menunjukkan bahwa apa yang disebutkan, yang dituturkan Allah itu menunjukkan at-tikrar, akan berulang. Gaya ujian keimanan semodel ini. Ingatlah ketika orang-orang kafir berbuat makar, tipu daya kepada kalian, tipu daya untuk membuat kalian ditangkap, dipenjara, untuk membuat kalian dibunuh, untuk membuat kalian diusir dari tempat kalian berjuang di jalan Allah. Saudaraku, kalau kita cermati, seperti itulah kebiasaan orang-orang zalim terhadap orang-orang beriman yang memperjuangkan keislamannya, menyampaikan, berupaya mendakwahkan, menyebarkan tuntunan kehidupan Islamnya. Kalau tidak penjara,
dibunuh atau dibuang ke negeri pembuangan. Wa yamkurullah, dan mereka wa yamkuruna wa yamkurullah, dan mereka terus akan berbuat makar, menjadi ujian keimanan bagi kalian, dan Allah pun berbuat makar. Allah sebaik-baik pembuat makar. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, karena keimanan ini pasti menghadirkan, menantang ujian, dari mulai yang mudah hingga yang berat. Karena itu, selain kita harus bersyukur dengan nikmat keimanan, kita harus berupaya memeliharanya. Kita harus berupaya memeliharanya. Untuk itu, saya pada saat yang penuh berkah ini mengingatkan diri dan saudara-saudara jamaah rahimahullah sekalian, mari selagi ada kesempatan kita terus meningkatkan upaya untuk menguatkan keimanan, membersihkan keimanan dengan berupaya memanfaatkan sarana-sarana yang ada, meramaikan masjid dengan ibadah, meramaikan masjid dan dimanapun tempat kita beraktivitas, dengan upaya memahami lebih baik lagi jalan kehidupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini. Jangan sampai kita sudah dipilih oleh Allah sebagai seorang muslim, tapi ternyata kita tidak tahu, tidak paham Islam dan apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim. Semangat pengajian, semangat kajian keislaman di kampus kita tercinta ini harus kita dukung, harus kita ramaikan untuk membuat diri kita ramai, bahagia dalam keimanan, dalam keislaman, dan generasi-generasi setelah kita tetap terjaga keimanannya. InsyaAllah, sesederhana apapun upaya kita dalam menguatkan dakwah Islamiyah, akan menjadi amal jariah yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menjadi andil yang luar biasa bagi kemajuan, kebangkitan umat dan bangsa kita tercinta ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi limarratin saniyatin, laqad fazal muttaqun. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا ومؤدبا لنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم انصر المسلمين المجاهدين، اللهم انصر المسلمين المظلومين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، في غزة، وفي السورية، وفي العراق، وفي لبنان، وفي أفغانستان، وفي كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم نصرا عاجلا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا،
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين من اليهود اللعين والنصارى والشيوعيين والملحدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين ويا مجيب السائلين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم